Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Debu Disjek 19 datang di undangan Pengadilan Matahari sebagai guru besar Persatuan Pencaksilat Sendeng yang alhamdulillah saat ini masih eksis di usia 98 tahun mengajarkan ilmu bela diri ini. Berikut wawancara saya dengan beliau di Cisarua, Bogor, Puncak. Mari kita ikuti. Versi Pengadilan Matahari Pencaksilat Sendeng ini bagaimana sejarahnya sampai di Jakarta dan Indonesia secara umum. Oh iya, artinya kita belajar. Pertama kita belajar tahun ke-9. Guru saya Haji Abdullah bin Umar. Sudah jelas ya? Haji Abdullah bin Umar. Haji Abdullah bin Umar ya. Nah, gurunya Haji Dullah Ayub bin Samad. Ayub bin Samad. Iya. Gurunya Samad Ayub. Ayub. Nah, kalau ditanya aja apa orang tuanya, itu Ayub diturunkan wahyu malam Senin, malam Kamis, malam Jumat selesai. Jadi itu saya ini belajar saya disuda, artinya dikasih izin belajar tahun 65 waktu kecil. Tahun 65 ya. Di mana pertama kali itu belajar? Saya jari. Iya. Saya di Sumatera. Tahun 65 pengaji diajarin di Sumatera, daerah mana itu pengaji? Dari kalau saya diajari Haji dulu kalau tungkal. Ajarin orang di Pekanbaru. Tahun 65. Nah, kalau di Pekanbaru itu. Iya. Nah, kalau tungkal kan dari Jambi. Iya. Kan Temilahan kan Pekanbaru. Iya. Provinsi Pekanbaru. Iya. Yo. Nah, terus itu tahun 68 saya pulang Ke Sulawesi. Bone. Ya. Saya ajari lagi di situ tahun 68, anak murid saya 162. Saya pulang ke Jakarta tahun berapa itu, tahun 77 saya di Jakarta. Saya angkat sebagai apa tuh? Batu saya. Namanya apa namanya? Namanya saya kasih izin. Istilah gelarnya guru atau? Ya, gua bisa menjadi ajari orang. Saya kasih izin. Tahun 7 belajar sekitar 78. Ya, 78 saya angkat Haji Mansur, Haji Hasan, Kado. Oh, yang di Palopo. Betul. Waktu aku pernah belajar sama Bung. Iya, Kado di Palopo. Udah begitu tahun 78 saya belajar diajari Nede saya ambil bantu lagi saya sebagai hibah tuh. Udah begitu terus saya angkat lagi, ini kan udah guru ya. Jadi angkat lagi Nede udah begitu saya lihat latihannya bagus, tidak kalah sama anak, bagus lah langkah-langkahnya udah bagus, jadi udah saya serahkan juga, saya izinkan juga. Sekarang mengajar di mana Pak? Di Beroh. Tanjung Batu. Kalimantan. Iya, Kalimantan Timur. Ratusan anak buah itu. Saya kembali sedikit masalah tadi turun temurunnya ilmu dari guru
tadi sudah dijelaskan. Ya, Pengaji sendiri saya dengar ada berapa semacam angkatannya. Saya dengar ada 11 ya. kalau saya pertama angkatan saya 11 orang. Ya, Pertama Haji Tahe di Bone, ya, kedua Haji Baco di Watampone, ya, ketiga Haji Bedu di Lempu, Bone juga, ya. ketiga Haji Songkeng di Suburne, Rio. Riau. Ya, Rio. Ke lima ya, Ya, kena. Haji Mustari di Rio. Haji Sudidia Matiro di Rio. Ya, M Jalali di Pontianak. ya. Haji Burudin di Rio. Yang 8 itu ya. Ya, 8. Ya. Saya sendiri di Jakarta. Satu-satunya yang di Ya, Haji Andi Wahid Jakarta. Aras Malajang. Masya Allah. Tapi Pak, dari 11 ini termasuk yang satu kalau istilah Bugis Malajang artinya menghilang tidak itu tahu. karena kuasa Allah. Dari 10 ini siapa aja yang masih hidup pengaji sampai sekarang? Kalau masih hidup, ya beredar semua udah pernah belajar orang gitu. Tapi yang itu masih hidup cuma saya sendiri. Masya Allah. Jadi saya makanya sekumpul-kumpul murid saya. Kalau menurut saya, Dia yang pengaji. Tidak. udah tua. Dia yang Udah 90 apa menurut saya. pengaji sudah 98 tahun, alhamdulillah Ya, masih semangat mengajarkan ilmu bela diri, Bela diri. sejak ini demi kebaikan. iya betul. Makanya itu saya mau wariskan siapa? Banyak guru. Maaf aja ya. Guru murid saya Pak Cembari, almarhum. Padahal muridnya kita, murid almarhum Puncak Saka. Nah, ini gurunya banyak. kita itu ya. Ya, Puncak Saka, anak murid saya, sudah almarhum. almarhum. Nah, Iya. ada juga. Yang dulu anak murid langsungnya kita Iya, itu. iya langsung. Kalau saya pikir-pikir itu, saya lihat kadang-kadang cuma satu aja, dua nggak mau ajarin orang itu apa gimana. Apakah dia nggak mau ajarin atau dia belum Siap. siap? Siapa orangnya? Ada di samping saya. Ini kan sama Haji Mansur, si bawa Haji Hasan. Bisa besar seperti ini campur tangan begitu. agak peserta. Ya, iero artinya iero bertena pasangan ure bertena warisan. Makanya saya menyuruh saya waktu itu apa biasa saya wariskan. Memang saya pesan di situ ajaran kedua serta ilmu saya kasih. Jadi di situ kasih nasihat anak-anak bagaimana. Kedua itu anak-anak itu kalau dia ajarin orang jangan perlu kasar kata sepesan itu. Kalau Harus di situ sholat. harus sholat. Kalau di situ tidak mau sholat 1 kali seminggu. Kalau tidak mau 1 kali seminggu, 2 kali setahun. Hari Kalau raya. tidak mau 2 kali setahun, di situ aja dia sholat. Sholatin kasar. Terkecuali ada terkecuali kada terpaksa lese ke kanan dia ke lalu lese ke kiri dia ke lalu mundur dia ke lalu maju dia pasrah ke belakang gitu. Jangan artinya kedua dia 4 orang tua masih gitu lese ke kanan dia bisa ke dia atau kulit ya apa karena
kiri maju mundur dia lagi kanan ya ikut tuh calon. Kanero kumaca ni na lima sangale mo sampul lima sangale Iya. macam-macam kita Ya itu. lima sangale mata kita pamak terbat kan di rumah saya Iya. sini lo kiri kanan ya apa boleh buat Aku boleh buat. Kalau masa leu maca, masa leu jago, jangan itu. Ya, seperti itu saja. Makanya saya ambil dasar, ambil tadi. Tadi kalau tidak di sini, kalau ada di sini mundur, sepasang. Siapa-siapa belajar sama saya tidak dipergunakan permainannya sampai mati itu selama orang hidup. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Pak Ngaji. Mudah-mudahan anak murid beliau dimanapun berada, di Indonesia, di luar Indonesia, semoga tayangan video nanti ini memberikan informasi untuk lebih baik ke depan persatuan pencaksilat sendiri ini. Dengan silaturahmi ini, semua anak murid dari Pengajian Matahari ataupun anak murid dari guru manapun selama jalur pencaksilat sendeng bisa bersatu di Indonesia bahkan di dunia. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Amin.